Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naila akan melanjutkan pembahasan dari kitab Mabadi Awaliyah, dan di sini Naila akan membahas bab perintah dan larangan. Naila mulai dari perintah dulu ya. Fil amri, al amru wa huwa talabu fi'li minal a'li ila adna. Meminta sesuatu pekerjaan untuk dikerjakan dari atasan sampai bawahan. Wa fihi qawaid. Adapun kaidah-kaidahnya. Yang pertama, al aslu fi amri liwujubi ila madalla dalilu ala khilafihi. Jadi, pada dasarnya perintah itu untuk kewajiban, kecuali ada indikasi lain untuk kewajiban. Perintah ini datangnya dari Al-Quran. Apabila perintah itu datangnya dari sunnah atau hadis, maka pada dasarnya perintah itu berupa anjuran, bukan kewajiban, kecuali ada indikasi untuk kewajiban. Jadi contohnya, misalnya di dalam Al-Quran ada perintah untuk wa aqimus sholatu wa atuz zakah, tunaikanlah sholat, laksanakanlah sholat dan laksanakan zakat. Ini itulah. Nah, itu perintah dari Al-Quran, maka hukumnya wajib. Jadi sholat dan zakat itu hukumnya wajib karena perintah itu berasal dari Al-Quran. Terus kalau dari as-sunnah atau hadis, itu Rasulullah SAW pernah bersabda, panjangkanlah jenggotmu. Terus ada juga lagi, berbukalah puasa dengan 3 kurma. Nah, jadi memanjangkan jenggot itu hanya anjuran, bukan untuk kewajiban, karena tidak ada dalam Al-Quran gitu. Lanjut, kaidah yang kedua, al aslu fi amri la yaqtadi takrara ila madalladi lu'ala khilafihi. Dan jadi di sini pada dasarnya suatu perintah itu tidak untuk diulang-ulang, namun hanya untuk sekali saja, kecuali ada indikasi kecuali ada indikasi yang mewajibkan untuk diulang. Contohnya itu haji itu kalau kita sudah melaksanakan ya sudah, tidak perlu diulang lagi. Namun kalau sholat beda lagi, karena kalau sholat itu dalam sehari 5 kali, tapi itu tidak perlu diulang lagi. Misalnya kita udah sholat duhur, ya sholat duhur sekali, asar sekali, tapi itu cuma beda waktunya gitu. Terus yang ketiga, al aslu fi amri layak di fauro. Pada dasarnya perintah itu tidak untuk dilaksanakan dengan segera. Adapun indikasi yang mewajibkan untuk melakukannya dengan segera. Contohnya, misalnya ya, ada guru nih nyuruh muridnya, silakan kamu bersihkan kelas. Nah, itu berarti murid itu tidak harus membersihkan kelas waktu itu juga. Tapi kalau gurunya bilangnya, si A tolong bersihkan kelas sekarang. Nah, berarti si murid ini harus membersihkan kelas itu dalam waktu itu juga, di waktu itu juga itu. Lanjut yang keempat. Yang keempat ya. Al-amru bisyai'in amru biwasa ilihi. Yang keempat, perintah untuk mengerjakan sesuatu, untuk perintah untuk wasilahnya. Jadi contohnya itu di sini misalnya kita membaca buku berarti wasilahnya harus ada bukunya, harus kita meminjam buku. Ada lagi contohnya, kita piket kelas, berarti nggak cuma piket kelas, tapi wasilahnya, kewajibannya kita juga harus mengambil alat-alat bersih-bersih gitu. Lanjut yang kelima, al-amru bi syai'in nahyu andidihi. Jadi perintah untuk melaksanakan sesuatu itu untuk larangan untuk sebaliknya. Jadi misalnya guru ini bilang ke murid-muridnya, jangan kotori kelas ini. Jadi kita harus menjaga kelas ini gitu. Ya, gitu ya. Terus yang kaidah yang ke-6. Idza fa'ila
ma'muru bi ala wajhi yahruju ma'muru anu wahdati amri. Jadi jika sesuatu yang diperintahkan sudah dilaksanakan, maka dia terbebas dari perintah itu. Contohnya seperti haji juga. Haji kalau kita udah melaksanakan ya sudah, kita tidak perlu haji lagi. Kita sudah terbebas dari perintah untuk haji. Itu tadi penjelasan amrun, yaitu perintah. Sekarang lanjut ke bab larangan, nahyun. An-nahyu wa huwa talabu tarki minal a'la ila adna. Larangan adalah sesuatu perintah untuk meninggalkan dari atasan untuk bawahan. Adapun juga kaidah-kaidahnya sama seperti apa tadi? Perintah. Kalau larangan, kaidah pertamanya itu al-aslu fi nahyi litahrimi ila madalla dalilu ala khilafihi. Jadi pada dasarnya larangan itu untuk keharaman, kecuali ada indikasi lain untuk kemahrukan. Larangan ini berasal dari Al-Quran. Namun jika datangnya dari larangan ini dari as-sunnah atau hadis, maka larangan itu termasuk kemahrukan kecuali ada indikasi lain untuk keharaman. Contohnya kalau dari Al-Quran misalnya ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Quran surat An-Nisa ayat 29. Jadi kita tidak boleh, larangannya kita tidak boleh memakan harta orang lain karena itu batil, hukumnya batil, jadi dilarang. Itu dari Al-Quran, itu hukumnya wajib untuk kita hindari. Terus kalau misalnya dari as-sunnah atau hadis, itu misalnya larangan minum sambil berdiri. Annahu naha an yasroba rajulu qa'iman. Rasulullah SAW pernah berkata, janganlah kamu minum sambil berdiri. Nah itu kan dari hadis, sunnah atau hadis itu. Jadi itu hukumnya mahrum. Jadi kalau kita misalnya minum sambil berdiri juga nggak apa-apa, tapi lebih baik jangan duduk gitu. Jadi itu mahrum gitu, dilakukan tidak apa-apa jika dilakukan mendapat pahala. Lanjut kaidah yang kedua, yaitu an-nahyu 'anis syai'in amru bidinihi. Larangan mengerjakan sesuatu adalah perintah untuk kebalikannya. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikannya. Jadi kan di sini larangan untuk merusak bumi. Jadi kita harus melestarikan bumi, kita harus menjaga bumi gitu. Yang ketiga, al-aslu fi nahyi yadlu ala fasadi manhi anhu fi ibadati. Pada dasarnya larangan untuk mengerjakan sesuatu itu adalah petunjuk bahwa sesuatu yang dilarang itu adalah kerusakan dalam hal ibadah. Nah, contoh yang untuk kaidah ketiga ini kita lanjut di video selanjutnya ya. Cukup sekian dulu penjelasan pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang perintah dan larangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini Naila juga baru belajar, kita semua sama-sama belajar. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.